Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Sebetulnya Asmaul Husna itu ada 99. Tapi pada kali ini Bu Ratna hanya akan membahas 2 saja. Apa itu? Yang pertama adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rizki. Allah memberikan rizki kepada siapa? Kepada manusia yang beriman ataupun yang tidak. Jadi Allah memberikan rizkinya itu tidak hanya kepada orang-orang yang beriman saja, orang Islam saja, tapi memberikan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah juga memberikan rizki kepada hewan dan tumbuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan rizki? Cara memperoleh rizki adalah dengan ikhtiar. Ikhtiar artinya berdoa dan berusaha. Bu, kenapa harus berusaha? Kan kita sudah berdoa sama Allah. Nah, berdoa adalah cara kita membuka rizki, membuka jalannya rizki itu dengan cara berdoa. Kemudian berusaha adalah cara kita mendatangkan rizki. Bu, apakah berusaha hanya dengan bekerja? Bisa iya, bisa tidak. Kalau manusia berusahanya salah satunya dengan cara bekerja. Kalau tidak bekerja, bagaimana kita mendapatkan uang? Nah, kalau hewan dan tumbuhan itu tidak bekerja. Nah, hewan mau bekerja ke siapa? Kalau burung, cara mendapatkan rizkinya bisa terbang ke sana kemari untuk mencari makan. Tumbuhan, cara mendapatkan rizkinya dengan berfotosintesis atau akarnya mencari air di dalam tanah. Bu, apa rizki itu hanya tentang uang? Tentu saja tidak. Rizki itu ada 2 jenis. Yang pertama rizki yang diminta dan yang kedua adalah rizki yang tidak diminta. Emang ada, Bu, rizki yang tidak diminta? Tentu saja ada. Contoh rizki yang tidak diminta, yang pertama adalah pertumbuhan. Kalian mengalami pertumbuhan adalah salah satu rizki yang tidak diminta. Kalian pernah minta tumbuh dan berkembang? Nah, tidak kan? Nah, Allah memberikan manusia lahir sebagai bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh lagi menjadi anak-anak, tumbuh lagi menjadi dewasa, kemudian menjadi kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, itu adalah rizki yang tidak diminta. Coba kalau kalian itu bayi terus dari lahir sampai nanti tua, mau? Enggak kan? Susah nanti jadinya. Yang kedua, kalian diberikan panca indera dan anggota tubuh yang lengkap juga sempurna. Kalian pernah minta enggak? Ya Allah, berikan aku panca indera yang lengkap. Ya Allah, aku pengen bergerak dengan tanganku yang sempurna. Ya Allah, berikan aku kaki yang bisa berjalan dengan sempurna. Pernah minta? Tidak. Panca indera dan anggota tubuh yang lengkap juga merupakan sebuah rizki. Yang ketiga adalah diberikan kesehatan. Aku anak Indonesia, aku anak sehat. Kesehatan juga sebuah rizki. Kalau semisal kalian punya uang 10 juta tapi kalian sakit, sama aja bohong. Kalau makan nggak enak kalau sakit. Kemudian kalau tidur juga nggak enak kan kalau sakit, tidurnya tidak bisa nyenyak. Kemudian jalan juga tidak bisa, bermain juga tidak bisa, susah beraktivitas, ya kan? Nah, karena itu kita harus bersyukur
atas apa yang rizki yang diberikan oleh Allah. Bu, contoh rizki yang diminta apa? Cari tahu sendiri ya. Gunakan internet sebagai bahan untuk belajar, bukan hanya untuk bermain. Sekarang kita lanjut ke Asmaul Husna berikutnya, yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Memberi Karunia. Allah itu Maha Dermawan. Ketika memberinya itu banyak tanpa diminta dan sepanjang masa. Contohnya adalah oksigen. Allah memberikan oksigen itu banyak sekali di belahan dunia manapun itu ada. Dan tanpa diminta. Karena tidak ada yang pernah meminta oksigen, ya kan? Bu, oksigen itu untuk apa? Oksigen adalah zat yang kita hirup, udara yang kita hirup itu adalah oksigen, dan kita mengeluarkannya karbon dioksida, dan itu diberikan sepanjang masa. Coba kalau Allah memberikan oksigen hanya 1 tahun, ayo tahun-tahun berikutnya gimana dong? Gak ada oksigen, mati dong kita, ya kan? Nah, Allah memberikan karunia itu tanpa perantara, tanpa sebab, dan memberinya kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Contohnya Allah memberikan sinar matahari yang berguna untuk semua makhluk hidup. Manusia juga membutuhkan sinar matahari, hewan juga membutuhkan, kemudian tumbuhan apalagi membutuhkan sekali. Tanpa perantara, Allah tahu-tahu langsung memberikan sinar matahari kepada kita. Tidak ada yang membawa matahari ke langit, itu kan gak ada yang membawanya. Kemudian tanpa sebab, ya tanpa sebab apapun. Bukan karena diminta, juga bukan karena kita berprestasi sudah melakukan segala sesuatu. Tidak. Memberikannya juga kepada semua makhluk hidup. Sinar matahari, oksigen, air, tanah yang bisa ditanami, tanah yang subur diberikan kepada semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Wahhab ini? Yang pertama adalah membantu orang tua tanpa diminta. Tanpa diminta, tanpa disuruh, kita membantu orang tua. Bisa menyapu, bisa mengelap kaca, bisa mengelap meja, mencuci piring, dan banyak lagi. Nah, kalau kalian mau membantu orang tua tanpa diminta, nanti kalian akan menjadi orang yang mandiri. Cara meneladani yang kedua adalah memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana alam. Kenapa orang yang terkena bencana alam harus kita bantu? Karena mereka kan kasihan, sudah tidak punya apa-apa lagi, tanpa diminta. Jadi kalian akan menjadi orang yang penuh dengan perhatian, mempunyai rasa peduli yang tinggi kepada sesama manusia. Bu, berarti nanti aku jadi orang baik dong ya? Iya dong, jelas. Kan yang dicontoh sifat-sifat Allah yang baik. Sudah paham semuanya ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal latihan. Soal yang pertama, apa arti dari Ar-Razzaq? Yang kedua, apa arti dari Al-Wahhab? Selanjutnya, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab? Tadi sudah Bu Ratna terangkan. Kalau kalian bisa memberikan contoh yang lain, Bu Ratna kasih nilai 100. Soal yang keempat, sebutkan 5 rizki yang Allah berikan kepadamu selain contoh yang ada di video ini. Berarti kalian mencari rizki apa saja yang sudah Allah berikan dalam keseharian kita, tapi yang bukan di video ini ya. Soal yang terakhir adalah bagaimana cara kita agar memperoleh rizki. Memperoleh itu sama dengan mendapatkan. Berarti bagaimana cara kita agar mendapatkan rizki juga boleh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasannya Bu Ratna. Dan yang sudah like dan subscribe channel ini, Bu Ratna juga berterima kasih sekali. Kalian sudah mendukung Bu Ratna membuat video-video edukasi. Apabila masih ada kurang salahnya, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.